bahasa kali ini kita akan mau belajar tentang mengidentifikasi ide pokok di dalam teks lisan ya. Jadi, menentukan ide pokok dalam teks lisan itu adalah teks yang dibacakan. Jadi bukan kalian baca, tetapi teksnya tersebut dibacakan. Caranya, kalian harus mendengarkan teks dengan sungguh-sungguh, kemudian mencatat permasalahan yang dibuat di dalam teks atau permasalahan yang ada di dalam teks, kemudian menentukan kalimat utamanya yang mana, lalu baru menentukan ide pokoknya seperti apa. Nah, sekarang kita coba ya. Boleh kalian silahkan mengambil pensil ataupun kertas untuk mencoret-coret ya. Oke. Kita akan berlatih. Paragraf pertama, silahkan didengarkan. Nanti untuk yang paragraf pertama, Bu Dita bantu untuk mencari ide pokoknya ya, sebagai contoh. Nanti paragraf selanjutnya kalian sendiri. Otot manusia. Paragraf pertama. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Adapun fungsi-fungsi yang lain antara lain untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh. Semua fungsi otot tersebut dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat tanpa terjadi gangguan atau kelainan. Suaranya terdengar nggak? Terdengar. Oke, Bu Dita ulangin sekali lagi ya. Kira-kira apa ya ide pokoknya ya? Otot manusia. Paragraf pertama. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Adapun fungsi-fungsi yang lain antara lain untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh. Semua fungsi otot tersebut dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat tanpa terjadi gangguan atau kelainan. Nah, kira-kira apa ya ide pokoknya? Apa nih ide pokoknya kira-kira? Otot-otot di dalam manusia, Bu. Ya, otot Tubuh manusia. di dalam tubuh manusia. Otot-otot di dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi. Ya, tepat sekali jawabannya. Yaya dilengkapi oleh Amel. Otot-otot manusia memiliki berbagai macam fungsi. Itu adalah ide pokoknya yang ada di kalimat utama. Yang lainnya berperan sebagai penjelas, kalimat penjelas. Otot-otot manusia. Sekarang yang kedua, coba kalian dengarkan lagi dan dicari ide pokoknya. Berita ulangi 2 kali ya nanti. Otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Gerakan yang disengaja berarti dilakukan secara sadar dan membutuhkan usaha tersendiri pada tiap-tiap bagian otot. Contoh gerak yang disengaja antara lain berjalan, membungkuk, memutar, memegang, dan mengangkat. Jelas? Atau enggak? Ulangi sekali lagi ya. Otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Gerakan yang disengaja berarti dilakukan secara sadar dan membutuhkan usaha tersendiri pada tiap-tiap bagian otot. Contoh gerak yang disengaja antara lain berjalan, membungkuk, memutar, memegang, dan mengangkat.
Ya. Ada yang tahu ide pokoknya apa? Apa ya ide pokoknya ya? Oh ya, oke. Otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Oke, Amel. Otot yang ada dalam tubuh manusia berperan pada gerakan-gerakan yang disengaja. Tadi masih ingat nggak contohnya itu apa aja? Memegang, Berjalan, bergerak, ya. menangkap. Nah, itu pokoknya ini. Terus sekarang yang paragraf ketiga, silakan dicermati lagi. Selain itu, otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja. Gerak manusia yang tidak disengaja adalah gerakan yang terjadi secara otomatis. Contoh gerak yang tidak disengaja antara lain pernapasan, gerak pencernaan makanan melalui sistem pencernaan, dan detak jantung. Lagi ya. Selain itu, otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja. Gerak manusia yang tidak disengaja adalah gerakan yang terjadi secara otomatis. Contoh gerak yang tidak disengaja antara lain pernapasan, gerak pencernaan makanan melalui sistem pencernaan, dan detak jantung. Ide pokoknya adalah? Aku tahu, Bu. Ya, gimana ya? Gimana? Otot dalam tubuh yang bergerak tidak Oke, otot dalam tubuh manusia juga berperan pada gerakan yang tidak disengaja ya. Oke, terima kasih Yaya. Nah, ini adalah ide pokok paragraf ketiga. Kemudian paragraf terakhir, paragraf keempat. Otot dalam tubuh manusia juga berfungsi memberikan dukungan. Otot-otot dalam tubuh manusia, khususnya otot-otot pada rangka, bekerja untuk mendukung tubuh. Misalnya, ketika duduk dan berdiri, otot-otot rangka ini akan melakukan penyesuaian gerakan dengan memperkuat sendi, dengan menopang tulang sehingga berada pada posisi yang tepat. Selain itu, otot rangka juga memegang peranan penting dalam menentukan kekuatan tubuh secara keseluruhan dan kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik. Dengan otot yang kuat, maka kesehatan tubuh kita juga akan terjaga dan kita pun akan bisa melakukan berbagai gerakan. Sekali lagi. Otot dalam tubuh manusia juga berfungsi memberikan dukungan. Otot-otot dalam tubuh manusia, khususnya otot-otot pada rangka, bekerja untuk mendukung tubuh. Misalnya, ketika duduk dan berdiri, otot-otot rangka ini akan melakukan penyesuaian gerakan dengan memperkuat sendi, dengan menopang tulang sehingga berada pada posisi yang tepat. Selain itu, otot rangka juga memegang peranan penting dalam menentukan kekuatan tubuh secara keseluruhan dan kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik. Dengan otot yang kuat, maka kesehatan tubuh kita juga akan terjaga dan kita pun akan bisa melakukan berbagai gerakan. Oke, apakah ide pokoknya? Otot dalam tubuh manusia juga berfungsi memberikan dukungan. Oke, betul sekali. Otot pada tubuh manusia juga berperan
dalam memberikan dukungan. Nah, seperti itu ya cara mencari ide pokok dalam teks lisan. Berarti yang harus kalian lakukan adalah apa yang pertama? Mendengarkan. Iya, betul. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh agar tahu apa isinya. Kemudian setelah didengarkan harus diapakan? Diapakan? Harus diapa? Menentukan kalimat. Ya, boleh menulis, boleh mencatat permasalahannya. Kemudian mencari kalimat utamanya dan baru menentukan ide pokoknya. Oke, untuk bahasa Indonesia, Budita rasa cukup itu dulu. Sekarang kita akan beralih ke matematika. Bahasa Indonesia nanti dilanjutkan lagi hari Kamis. Matematika Budita ingin membahas beberapa PR yang kemarin. Kemarin ada yang salah mengerjakan ya, jadi kan PR-nya nomor 3, 8, dan 13. Tapi ada yang mengerjakan justru nomor 7. Terus ada yang mengerjakan keliru lagi nomor berapa ya? Kayaknya nomor latihan 2 itu harusnya nomor 2 dan 7, tapi dikerjakan nomor 6 malahan. Jadi banyak salah deh. Besok lagi kalau mengerjakan dilihat dulu ya. Tugasnya itu yang mana. Nah, kita kerjakan dulu ini. Yang pertama, ini yang paling gampang sekali. Kalau sudah ada yang sama seperti ini, antara penyebutnya, pecahan satu dengan pecahan yang satunya itu sama, maka apa yang harus kita lakukan? 5 tambah 3, Bu. Iya, betul. 5 ditambah 3, jadi jawabannya adalah 8. 5 tambah 3, Bu. iya berapa? 8. 8 12. Betul sekali. Nah, tetapi lebih bagus lagi kalau kita menjadikan ke bentuk yang paling sederhana, anak-anak. 8 per 2. Masih bisa kita bagi berapa ini? 8 per 12 itu? 4. Iya, bagi 4 ya. Ya, bagi 2 berapa berarti? Bagi 2 atau bagi 4? 4 per 6. 4 per 6. 4 per 6 masih bisa dibagi 2 enggak? Iya. Ya, berarti berapa? 2 per 3. Iya, betul. Jadi 2 per 3. Kita bagi ke bentuk yang paling sederhana ya. Karena kadang-kadang misalnya muncul soal seperti ini di pilihan ganda, nanti opsi pilihannya itu bukan 8 per 12, tapi mungkin opsi pilihannya itu adalah 1/3, 2 per 3, itu 3 per 4, 2 per 4, seperti itu. Jadi, kalau kalian menemukan penjumlahan yang seperti ini, silahkan setelah menemukan jawabannya, kalian berpikir lagi, ini ada bentuk yang paling sederhana enggak ya? Masih bisa aku bagi lagi enggak ya? Gitu. Kalau ini bisa kita sama-sama bagi 4. Nah, atau misalnya Bu bagi 2 boleh? Boleh, bagi 2 kan jadinya 4 per 6. Tapi 4 per 6 masih bisa dibagi 2 enggak? Masih Bu, berarti kamu bagi lagi gitu sampai habis tidak bisa dibagi yang lain. Kalau yang nomor 8 sekarang, berarti ini kita jadikan berapa ya anak-anak penyebutnya? 1/9 dan 2/3. 18, Bu. Dijadikan Bisa aja 9. dijadikan 18, bisa dijadikan 9, bisa nggak dijadikan 9? Bisa ya, karena 9 itu berasal dari 3 dikalikan berapa? 3. 3. Kalau 3 dikalikan 3 berarti atasnya juga harus dikalikan 3. Berapa 2 kali 3? 6. Ya, 6. Oke, berarti seperti ini.
Berarti 1/9 ditambah 6/9 berapa? Berapa yo? Iya betul, 7/9. Apakah ini masih bisa dibagi lagi? Bisa nggak? Tidak bisa ya. Berarti kalau tidak bisa jawabannya adalah ini. Ya. Kalau tadi dia tanya, Bu ini bisa nggak? Kalau tak buat 18, boleh dibuat 18. Misalnya dibuat 18, kan 9-nya harus dikalikan 2. Kemudian atasnya berarti dikalikan 2. 2/18 ditambah berapa? Kalau ini misalnya jadikan per 18. Coba Budita salin sini ya. Ini berarti kalau kita jadikan 18, berarti kan 9-nya kali 2. Atasnya berarti harus kali 2. Ya kan? Terus kalau 3 ke 18 berarti kali berapa anak-anak? Kali 6. Atas juga harus kali 6, 12. Nah, berarti jika ditambahkan adalah 14/18. Kalau 14/18 masih bisa nggak disederhanakan? Masih. Berapa? Per 9, Bu. Berapa? 7/9. Iya, 7/9. Nanti ujungnya juga 7/9 ya. 7/9. Jadi kalau bisa, kalian cari yang paling sederhana, yang paling kecil ya. Kalau bisa dijadikan 9 aja, ya udah dijadikan yang ke bilangan yang 9, yang paling kecil. Nah, ke 18 juga hasilnya 7/9, tetapi harus menyederhanakan lagi. Itu ya. Kemudian sekarang latihan 1 nomor 13. Nah, kalau ini berarti kita jadikan berapa? Apakah 3 bisa jadikan 18? Bisa ya? Oke, Budita copy dulu ya. Kemarin sudah banyak yang betul kok. Cuman ada beberapa aja yang nggak teliti, makanya ada yang masih salah. Oke, kalau kita jadikan ke 18, 3 yang bawah ini kita kalikan berapa? 6. Iya, betul. 3 kali 6. Berarti atasnya harus dikalikan yang sama, ya. Biar tidak berantem, harus dikalikan yang sama. Oke. Baik. Oke, berarti berapa ini jadinya? 2 kali 6. 12. Terus 3 kali 6. 18. 12. Nah, berarti hasil akhirnya adalah hasil akhirnya berapa ini? Jadinya berapa? Berapa? 17/18. Iya, betul. 17/18. Nah, sampai di sini ada yang masih bingung nggak? Harus Budita kasih catatan di sini. Masih, Bu. Masih bingung? Ya, nanti kita tambahkan lagi ya. Jadikan kepecahan paling sederhana. Oke, siapa yang masih bingung di sini tadi? Ada yang masih bingung?
Siapa? Oh, kita tanya satu-satu ya. Sakti masih bingung nggak? Nggak. Ahdan? Enggak. Amel? Enggak, Bu. Oke. Nunu? No. Bu, enggak. Nggak. Fawas? Yaya? Masih bingung nggak? Enggak. Nggak. Gilang? Enggak, Bu. Oke. Aki? Enggak, Bu. Oke. Levi? Enggak, Bu. Ya. Syadu? Bingung? Bingung nggak? Bu. Nggak. Belva? Belva masih bingung nggak, Belva? Masih? Enggak. Nggak. Feli? Nggak. Belce? Enggak, Bu. Oke. Areta? Enggak, Bu. Nggak. Zahira? Zahira? Nggak. Sean? Sean? Enggak, Bu. Enggak. Oke. Vesi? Bingung nggak, Vesi? Vesi? Halo, Vesi? Enggak, Bu. Enggak, bingung nggak? Masih bingung nggak? Enggak. Sedikit? Masih bingung? Sedikit. Nggak apa-apa. Kalau masih bingung nggak apa-apa, nanti kita latihan lagi. Ya, kita masuk ke yang latihan 2, nomor 2. Ya, kalau kalian lihat dua soal ini sama-sama pecahan campuran. Tetapi bedanya apa, anak-anak? Kalau kalian Penyebutnya, Bu. iya, betul. Penyebutnya yang nomor 2 itu sudah sama. Yang nomor 7 ini belum sama. Jadi nanti prosesnya berbeda ya. Nah, kalau yang sama ini kita bisa masukin langsung. 1 ditambah 3 yang apa namanya? Angka utuhnya kita masukkan dulu. 1 tambah 3. Kemudian dalam kurung nih 1/4 ditambah 2/4. Kalau seperti ini apakah kita harus menyamakan penyebutnya? Enggak, Bu. Enggak usah, tinggal ditambahkan aja ya. 1 tambah 3 berapa, anak-anak? 4. Ditambah 1 tambah 2 ini berapa? 3/4. 3/4. Jadinya kita tinggal menulis. 3/4. Betul sekali. Anda betul. Dapat hadiah 1 lemari es. Ambil di tokonya sendiri ya. Oke, sekarang kita mengerjakan ya yang latihan nomor 7 sekarang. Nah, kalau ini kita bisa mengerjakan dengan 2 cara ya. Kalau cara satu kita kerjakan dengan menambahkan seperti yang nomor 2 itu. Caranya tidak dijadikan pecahan biasa. Oke. Siap. Nah, berarti yang angkanya besar-besar dan utuh-utuh kita sendirikan dulu. Berarti 6 tambah 4. Ya, kita sendirikan, jangan dicampurkan dengan pecahan. Ditambah pecahannya kita kelompokkan ya. Kita kelompokkan si pecahannya. Berarti 4/5 tambah 1/6. Nah, kira-kira jadi berapa ya biar penyebutnya sama? 5 kali 6. 5 kali 6. Berapa 5 kali 6 itu? 30. 30, betul sekali. Nih, ini kita tambahkan dulu ya. 6 tambah 4 berarti kan 10. Nah, kalau ini kita jadikan ke 30.
ya berarti ya. 30. Nah, kalau ininya dikalikan, yang bawah dikalikan, kita kalikan silang yang atas. 4 dikali 6 berapa? 4 dikali 6? 24. Betul. 24. Terus kita kalikan silang yang ini. 5 tambah 5 kali 1 berapa? 5. Oke. Kemudian tinggal kita tambahkan di bawahnya. Berapa ini? 24 tambah 5? 29. 29. Nah. 29. Ini. Berarti tinggal kita tambahkan. Kita gabungkan. 10, 29 per 30. Nah, kemarin ada yang pakai cara dijadikan pecahan biasa. Tapi salahnya itu justru ketika menjadikan ke pecahan campuran. Nah, ini pakai cara 1 ya. Oke, apakah ada cara yang lain? Ada. Coba. Ini Bunda taruh sini ya. Cara yang kedua itu adalah dengan menjadikannya menjadi pecahan biasa. Bu, aku kalau harus misah-misah gitu bingung. Aku mau pecahan biasa aja ya, boleh. Pakai pecahan biasa juga boleh. Kalau pecahan biasa berarti kita harus menjadikannya keduanya ini menjadi pecahan biasa. Gimana caranya? Gimana? 6, 4/5 itu kalau jadikan pecahan biasa gimana? Berapa? 6 kali 5 tambah 4. Berarti berapa? 34. 34 per 5. Betul. Terus 4 1/6 berarti 4 kali 6 tambah 1. Oke, berarti jadinya adalah 25 per 6 ya. Nih, 25 per 6. Nah, baru kita samakan penyebutnya seperti tadi. Oke, berarti kan yang bawah itu kita harus mengalikannya. 5 kali 6 kali 6. 5 kali 6 ya. Kemudian yang atas juga harus kita kalikan silang seperti bentuk kupu-kupu ya untuk pembilangnya. 34 dikalikan 6 berapa? Nih, tak tulis dulu ya, 34 kali 6. Ditambah, dikalikan silang, 25 dikali 5. Wah, seketika aku pusing. Pusing nggak nih? Harus mengkalikan lebih banyak kalau kalian menjadi pecahan biasa. Tapi nggak apa-apa. Coba berapa? 34 kali 6. Ayo pelan-pelan. Dihitung. 4 kali 6. Berapa? 4 kali 6. Berapa? 34 kali 6. Dikali 4 kali 6. 24. Yang ditulis apanya? Kalau 24 yang ditulis di sini 2 apa 4-nya? Ya, ditulis sininya 4-nya ya. 2-nya nyimpen. Terus 3 kali 6 berapa?
3 kali 6. 18. Budita punya simpanan 2, berarti 18 tambah 2 berapa? 20. 20, berarti 3 kali 4. Itu ada 34 kali 6 adalah 204. Sekarang dihitung. 25 kali 5. Berapa? 5 dikali 5 adalah 5 kali 5. 25. Iya, betul. Yang kita tulis adalah belakangnya. Ya, betul 5. Berarti nyimpen 2, punya tabungan 2. 2 kali 5 berapa? 10. 10. Budita punya tabungan 2. Berarti 12. 1, 2, 5. Oke, kita ingat-ingat. 34 kali 6, 204. Yang 25 kali 5, 125. Oke, Budita clear drawing-nya. Oke, kembali ke sini. Nah, berarti tadi ada angka 204 ditambah 125 per 30. Berarti berapa 204 tambah 125? Berapa ini? 129. Berapa? 329, betul. Nah, kemarin ada yang sampai ini betul, 329 per 30 udah betul. Tetapi ketika menjadikan pecahan campuran, nah ini ada yang masih kurang tepat. Jadinya kita bagi 3, 2, 9 bagi 30. Nah, 1, 30. Nah, ini kan harusnya 0, jadi 300 di sini. Sisanya adalah 29. Ya, sisanya kita jadikan pembilang. 29 per pembaginya berapa? 30. Nah, ini. Tapi kalau kalian mengerjakannya itu menggunakan cara Budita masih berikan nilai karena kalian sudah mengerjakan sampai sininya betul. Kok yang apa namanya? Sampai terakhirnya kok masih salah. Nah, itu tetap mendapatkan nilai ya. Makanya besok kalau mengumpulkan tugas matematika harus dengan caranya ya. Biar nanti tetap mendapat nilai walaupun kalian ada salah karena pada ini sudah betul. Oke. Budita, Iya, Belva. bahasa Inggrisnya mulai jam berapa, Bu? Jam 10:30 nanti. Nah, sekarang kadang-kadang pecahan itu soalnya nggak selalu angka seperti ini. Biasanya di penilaian harian ataupun PTS ataupun PAS ada juga soal cerita. Nah, kalau soal cerita seperti ini ada di latihan 16 buku kalian halaman berapa ya? Bentar. Halaman 25, buku paket halaman 25 kalian bisa lihat. Boleh kalian kerjakan di situ ataupun di buku tulis ya. Mari kita kerjakan bersama-sama. Silahkan kalian catat di buku kalian. Oke. Berat badan Rina 34,5 kg. Sedangkan berat badan Retno 40,3 kg. Berapa kilogram jumlah berat badan kedua anak tersebut? Kalau gitu caranya gimana ya anak-anaknya? Nah, kalian kalau menemukan soal seperti ini, biasakan ditulis dulu diketahui. Ya. Apa yang kalian ketahui?
berat badan Rina. Berapa, anak-anak? Berat badan Rina adalah 34,5. ya 34,5 kilogram. Ingat, kenapa kok Bu Dita harus menuliskan yang kayak gitu tuh Bu? Aku mau langsung jawabannya. Nah, ini untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan ya, kalau menggunakan diketahui dan ditanyakan itu, biar tidak keliru. Nah, 34,5 kilogram. Kalau berat badannya siapa yang kedua? Berat badan Retno berapa? Retno, beratnya berapa Retno? 41/3 kilogram. Ya, 41/3. 41/3. Apa yang ditanyakan dalam soal tersebut, anak-anak? Berapa kilogram jumlah berat badan kedua anak tersebut? Yang ditanya jumlah kedua berat badan, ya. Kita perlu garis bawah ini jumlah, ada kata kunci jumlah. Kalau jumlah berarti kita akan menjumlahkan. Iya, menjumlahkan atau menambahkan. Berarti gimana caranya? Kita tulis 34,5 jumlah berat badan. Itu sama dengan 34,5 ditambah 41/3. Nah, kita kerjakan pakai yang disendirikan angkanya ya. Yang angka besar-besar utuh kita sendirikan. 34 dan yang besar-besar 34 dan berapa yo? 40. 40. Terus yang pecahan berapa dan berapa? Setengah dan sepertiganya kita masukkan di sini. Ya. Pelan-pelan saja biar semuanya bisa. Oke. Oke, sekarang boleh diperhatikan dulu menulisnya nanti. Nanti Bu Dita kasih waktu sendiri untuk menulis ya setelah selesai ini. Oke, kita jumlahkan dulu. 34 ditambah 40 berapa? Kamu tahu Mama sama Sasa? Berapa? Berapa, Aki? 34 tambah 40 berapa, Aki? Berapa, Aki? 34 tambah 40? 74. Iya, 74. Ya, makasih ya. Terus kita tambahkan si yang dalam kurung tadi berapa? 1/2 atau setengah tambah sepertiganya kita masukkan. Kira-kira jadikan per berapa ini biar sama ya? Gampang, Bu. Kita harus mengalihkan penyebutnya. Penyebutnya kalau kita kali berapa ini? 2 kali 3 jadinya? 5. 2 kali 3 ya, Bu? 6. Betul, jangan keliru ditambah ya. Nah, kita jadikan nih. 6, yang satunya juga 6. Kemudian kita kalikan silang, berarti 3 kali 1 ini jadi 3. Terus 2 kali 1 ini jadi 2. Nah, terus kita tambahkan. 74 tambah berapa itu? 3/6 tambah 2/6 jadinya berapa, anak-anak?
3/6 tambah 2/6 jadinya berapa? Berapa, Amel? Areta? Apa, Zahira? Berapa ini? 3 tambah 2? 5/6. Kilogram. Nah, seperti ini ya. Jadi, kalau menemukan soal seperti ini, tulis dulu diketahui, tulis kemudian ditanyakan, baru kalian jumlahkan berat badannya. Apakah mau kalian tulis dulu? Celin aku, wah kalau celin aku pasti. Saya sudah menulis. Ya. Oke, sekarang coba kalau seperti ini. Mulai ini yang cowok-cowok dulu kita panggil. Oke, Ahdan, apa yang kamu lakukan setelah membaca soal seperti ini? Panjang sisi suatu segitiga adalah 5,5, 6/2/3, dan 81/4. Berapa cm keliling segitiga tersebut, Ahdan? Berarti harus cari apa ini? Harus ditulis apanya dulu? Kalau menemukan soal cerita? Ketahui. Ya, diketahui. Apa yang diketahui, Ahdan? Panjang, sisi, segi. Ya, ada berapa aja tadi? 1/2. Sebentar. 5/1/2. Terus berapa lagi? 6/2/3. 6/2/3. Terus yang terakhir? Dan 8/1/4. Oke, 6, 2/3. Dan terakhir 8/1/4. Nah, terus setelah itu Belva, coba Belva, apa yang ditanyakan dalam soal tersebut, Bel? Apa, Bu? Yang ditanyakan apanya ini? Soalnya ini menanyakan apa sih? Ini dibaca nih. Ini? Yang di Apa ini? buku. Kelilingnya, Bu. Ya, betul, kawan. Sentimeter Berapa? segi. Ya, berapa sentimeter keliling segitiga tersebut? Ya. Nah, caranya kalau keliling itu gimana menentukan keliling segitiga ya? Ini kelas 3 harusnya udah nih. Keliling. Gimana nih ya? Keliling segitiga gimana ya? Masih ingat nggak keliling segitiga itu kalau keliling berarti diapakan? Dikali apa ditambahkan apa dikurangi? Oh iya, ditambahkan. Ya ditambahkan apanya? Panjang sisi-sisinya ya. Nah, berarti kita kasihkan ini tambah. Ini tambah. Nanti setelah ini kalian bisa salin di buku catatan kalian karena akan Bu Dita bagikan ini. Oke, kita sendirikan lagi ya. Coba Sakti, berarti Bu Dita menyendirikan apa ini?
5, Mm-mm. 6, dan 8. Ya, oke. Terus yang di dalam kurung. 1/2 ditambah Tambah berapa? 3 Mm-mm. tambah 1/4. Oke. 1/2 tambah 2/3 tambah 1/4. Oke. Coba Sean, ada nggak Sean? Ditambahkan 5 tambah 6 tambah 8 berapa Sean? Sean ada nggak Sean? Sean. Ada Sean. Ada, Bu. Ya, Ya. Sean 5 tambah 6 tambah 8 berapa Sean? 5 tambah 6 berapa? 5 tambah 6? 11, betul. 11 tambah 8? 11 tambah 8? Berapa Sean? 11 tambah 8? Kan 11. Berapa Sean? 11 tambah 8? 19. Ya, betul. 19 siapa tadi? Belva ya? Nah, kemudian yang di dalamnya kita tambahkan Gilang. Setengah tambah 2/3 tambah 1/4 tuh kira-kira sama-sama bisa dijadiin berapa ya ini ya KPK-nya? Dijadiin 6 bisa nggak 4 dijadiin 6? Nggak bisa ya. Kalau jadiin 8? Belum. Nah, cara paling gampang kalian kalikan semuanya. 2 kali 3 kali 4. 2 kali 3 kali 4, 24 ya. 2 kali 3 kan 6. 6 kali 4, 24. Ya. Kita jadikan nih 24. Ininya jadi 24. Nah, kalau 3 gini Bu, bisa nggak dikalikan silang? Kalau 3 seperti ini, kita lihat di sini. 2 ke 24 dikalikan berapa anak-anak? 2 ke 24 berarti kalikan 12. Berarti ini kita kalikan 12 atasnya. Terus 3 ke 24 kita kalikan berapa? 24 bagi 3? Gilang berapa? 24 bagi 3? 4 dibagi 3, Bu. 24 bagi 3, ya betul. 8, jadi 2-nya juga harus kali 8. Nah, 4 ke 24 berarti dikalikan 6 ya, berarti atasnya juga harus kali 6. Gitu, kalau pecahannya 3. Nah, terus kita tambahkan lagi. Sini. Berarti ini adalah 1 kali 12 sama dengan 12. 2 kali 8 adalah 16. 1 kali 6 sama dengan 6. Tinggal kalian jumlahkan. Berapa ini? 12 tambah 16 tambah 6. Yuk, coba yuk tak tulis ya. Coba tulis. 12 tambah 16 itu 28. 28 tambah 6, 34. Betul sekali, Vesi. Berarti 34/24. Bu, kalau 34/24 ya berarti
lebih tuh Bu yang atasnya. Betul, ini jadi pecahan campuran yang baru anak-anak. Ya, ini 34 per 24. Berarti ini 24 kali 1. 24. Kemudian kita kurangi 34 kurangi 24, 10. Berarti 1, 10 per 24. Ya. Berarti jadi 19 tambah 1, 10 per 24 sama dengan 20 tambah 10 per 24. Kira-kira masih bisa disederhanakan nggak ini? Sama-sama dibagi 2 bisa nggak? Bisa? Bisa ya? 10 bagi 2 berapa anak-anak? 5. Betul. Terus yang nomor ini 24 bagi 2? 12. 12. Oke. 6. Nah, sudah selesai untuk yang nomor 2. Oke, nanti ini akan berita upload di Google Classroom. Silahkan kalian salin ya, biar nanti tahu. Kemudian ini tadi Budita rekam, sehingga nanti Budita berikan juga link YouTube-nya untuk diulang sama kalian, kalau kalian masih bingung. Ya. Sama nanti Budita berikan satu buah tugas, cuma satu nomor aja, nomor 6, latihan 16. Ya. Oke, kalian kerjakan nanti. Oke, silakan nyalakan kameranya. Sudah selesai. Kita foto bersama. Tuh. 1, 2, 3. Cekrek, cekrek, cekrek. Oke, sudah selesai. Nah, kita ketemu lagi besok dengan materi IPA ya. Hari Jumat ada jam 11 apa enggak hari Jumat? Jumat besok jam 9. Jumat juga jam 9. Hari Jumat. Terima kasih. Zoom-nya setiap hari jam 9 ya. Terima kasih. Nanti sama-sama. Nanti jam setengah 11 kembali Zoom dengan Miss Anggi ya. Dadah. Langsung masuk, Bu. Ya, nanti dulu dah. Setengah 11 kok masih setengah jam dulu. Kalian boleh minum-minum dulu. Oke. Dadah.